Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Bakari, kelas 1B, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, YIN Sultan Amai Gorontalo. Baik, saya akan membacakan hasil materi saya, yaitu teori-teori kebenaran dalam filsafat. Teori tentang kebenaran menurut ilmu filsafat. Dalam ilmu filsafat, arti dari kebenaran sangat bergantung pada sudut pandang filosofis dan teoritis yang menjadi dasarnya. Teori atau metode diperlukan dalam menguji sebuah kebenaran yang berguna sebagai penunjuk jalan bagi yang mengujinya. Di bawah ini terdapat 5 teori yang berdasarkan ilmu filsafat. Teori pragmatis. Teori yang ada dalam makalah yang diberi judul How to Make Ideals Clear yang terbit pada tahun 1878 mengatakan bahwa kebenaran akan selalu berubah dan tergantung serta dapat dinilai lewat pengalaman selanjutnya. Kebenaran mutlak, universal, berdiri sendiri dan tetap dinilai tidak ada oleh Charles. Teori korespondensi. Teori korespondensi merupakan teori yang memiliki pandangan tentang seluruh pertanyaan dianggap benar jika terhubung dengan fakta yang ada. Sebuah ungkapan atau keputusan dikatakan benar jika terdapat sebuah fakta yang dapat membuktikan kebenaran tersebut secara utuh. Teori koherensi atau konsistensi. Teori yang berasal dari 3 ilmuwan, Spinoza, Berkeley, dan Hegel, ini menjelaskan bahwa sebuah pengetahuan dianggap benar jika suatu proposisi tersebut mempunyai keterkaitan dengan ide-ide dari proposisi sebelumnya yang dinilai benar. Teori ini menyimpulkan bahwa kebenaran sebuah ilmu pengetahuan dapat diuji melalui kejadian masa lalu atau dengan melakukan pembuktian logis atau mematis. Teori performatif. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran akan diputuskan atau ditetapkan oleh pemegang otoritas tertentu. Teori konsensus. Kebenaran sebuah teori adalah jika teori tersebut berdasarkan pada paradigma atau perspektif tertentu dan dapat komunitas ilmuwan yang mengakui atau mendukung paradigma tersebut. Aktualisasi dalam menyaring berita. Adanya berbagai teori kebenaran yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa kebenaran perspektif filsafat bersifat multikultural. Adanya berbagai standar kebenaran selayaknya membuat masyarakat tidak lagi memandang validitas kebenaran dalam sebuah pernyataan dalam oposisi biner. Hitam putih, benar salah. Ada kemungkinan bahwa kebenaran dalam sebuah pernyataan bersifat gradatif. Semakin banyak ia sesuai dengan teori kebenaran yang ada, semakin tinggi validitas kebenaran yang dikandungnya. Demikian juga sebaliknya, tantangan selanjutnya yang akan dihadapi adalah sejauh mana teori-teori kebenaran tersebut bisa diimplementasikan dalam menyaring berita palsu. Tentu saja penerapan teori-teori tersebut bergantung pada kondisi objek kebenaran itu sendiri. Adapun aktualisasinya adalah sebagai berikut. Teori korespondensi misalnya bisa diterapkan selama objek kebenaran bersifat faktual dan bisa diakses secara langsung melalui panca indera. Jika tidak bisa diakses langsung, masih terdapat opsi teori kebenaran lain yang bisa diterapkan. Dalam konteks dunia maya, pembuktian kebenaran dilakukan melalui gambar atau video. Tetap ada kemungkinan bahwa gambar atau video tersebut adalah palsu sehingga diperlukan fakta lain sebagai pendukung atau pembanding. Selain itu, dibutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pakar telematika untuk pembuktian validitas data faktual atau gambar atau video tersebut. Dalam hal ini, penerapan teori performatif jelas signifikansinya. Teori performatif juga bisa diterapkan untuk menyaring sumber berita jika terdapat berita yang terkait dengan isu-isu tertentu. Akan lebih bijak jika kita melakukan konfirmasi kepada pihak yang memiliki otoritas di bidang tersebut.
Ketika kita mendapatkan dua atau lebih pertanyaan atau yang bertentangan, maka penerapan teori koherensi sangat diperlukan. Pernyataan yang dianggap benar tentu saja adalah pernyataan yang konsisten dengan berita lain yang sudah terbukti sebelumnya sebagai berita yang benar. Berdasarkan asas kemanfaatan, kita tentu saja boleh membagikan berita yang diasumsikan bermanfaat bagi orang lain, tentu saja dengan catatan bahwa berita tersebut telah melalui uji korespondensi, koherensi, atau uji performatif sebelumnya. Baik, itu hasil pembacaan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.